Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Yunus Aldi Ramadan. Kali ini Yunus akan membahas mengenai etika lingkungan, di mana di dalamnya mencakup manusia dengan lingkungan, hubungannya dengan lingkungan, serta prinsip-prinsip etika lingkungan tersebut. Nah, apa saja tadi yang sudah Yunus sebutkan akan Yunus jelaskan secara satu persatu, walaupun tidak mendetail, tapi ya sudahlah, kita jelaskan dulu nih setelah yang satu ini. Kali ini Yunus akan membahas mengenai etika lingkungan, di mana mungkin kurang pas ya begini. Kita ganti dulu deh. Oke. Wow. Nice, pakai mic biar kuat. Tes. Berbicara tentang etika lingkungan, di mana etika lingkungan sendiri merupakan kebijakan moral atau perilaku manusia dalam lingkungan atau alam tempat tinggalnya. Di mana manusia sendiri berperan penting dalam kelestarian lingkungan. Karena apa? Manusia sendiri adalah satu-satunya makhluk yang memiliki pedoman berpikir serta bertindak. Nah, di mana berpikir dan bertindak inilah yang harus disiasati dengan tindakan positif secara kontinu atau secara terus-menerus. Begitu. Yang akan dijaga adalah lingkungan. Nah, lingkungan ini siapa yang menjaga? Kita. Karena kita sendiri adalah makhluk yang berhubungan dengan lingkungan tempat tinggal sekeliling kita. Nah, objek kajiannya apa? Objek kajiannya antara lain ada biotik dan abiotik. Di mana biotik itu berhubungan dengan hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Sedangkan abiotik itu berhubungan dengan tanah, air, serta bebatuan, udara. Nah, di mana hal ini akan dikaji oleh manusia memiliki bisa berpikir, terus bisa mengobservasi, bisa bertindak, bisa mengkaji, dan lain-lain tentang lingkungan tempat tinggal. Nah, inilah yang membuat manusia itu memasuki masuk puncak klasemen istilahnya. Dimana di atas ada manusia, di alam ini ada, di bumi ini ada manusia, hewan, tumbuhan, sampai ke bawah. Nah, kenapa manusia bisa di puncak rantai makanan di bumi ini? Karena manusia sendirilah yang tadi bertindak, mengolah, serta mengkaji berbagai ragam spesies yang ada di lingkungannya begitu. Bila dicermati melalui teori-teori seperti antroposentrisme, nah itu manusia sendiri berpikir secara individu, lalu menganggap diri mereka istimewa. Nah, mengapa demikian? Nah, karena menganggap diri mereka istimewa itulah yang mementingkan diri sendirinya. Jadi tipe manusia ini adalah dia ini apa yang ingin dia perbuat setelah dia, karena itu berpikiran, karena itu semua adalah kehendak dia. Karena dia perlu diri sendiri tadi, menganggap dirinya paling istimewa. Karena kita tahu setiap individu manusia itu berbeda-beda karakter. Nah, begitulah maksud antropocentrisme itu, antropocentrisme ini menganggap bahwa individu manusia ini menganggap bahwa dia istimewa. Tapi semua itu tergantung dari pribadi masing-masing. Ada yang menganggap hal seperti itu buruk, ada yang menganggap hal seperti itu baik. Ya memang kan sudah kodratnya, karena manusia sendiri tidak luput dari yang namanya kesalahan. Nah, itu tadi dari antropocentrisme, menganggap diri mereka sendiri istimewa dan mementingkan diri sendiri, menjauhkan lingkungan. Kedua ada lagi tipe egosentrisme. Nah, tipe ini adalah hubungan antara dua apa? Dua biotik dan abiotik. Di mana hubungan ini adalah saling terikat, gak bisa terikat, ya terikat, atas terikat. Kayak hubungan dia dan kamu tidak bisa dipisahkan. Ya, di mana biotik sendiri itu merupakan tumbuhan dan hewan, dan sedangkan abiotik itu merupakan apa? Dalamnya tanah, air, udara, benda-benda mati. Nah, ini semua berhubungan. Contoh gimana berhubungannya? Kok bisa berhubungan? Lah, Anda lihat pohon, kalau tidak ada tanamnya hidup nggak? Kalau tidak ada airnya hidup nggak? Kalau nggak ada cahayanya hidup nggak? Udara mungkin. Nah, itu semua dibutuhkan sebagai apa? Sebagai proses.
Proses apa sih? Ya proses penciptaan karbon dioksida. Ya itu. Makanya pohon itu bisa tumbuh karena di sekelilingnya itu ada seperti bantuan lah istilahnya lah. Seperti tadi penghubung yang tidak dapat dipisahkan. Nah, dari itulah pohon bisa berfotosintesis. Diperlukannya berbagai abiotik yang ada untuk membantunya melalui proses pertumbuhan dan lain-lain lah pokoknya. Nah, itu saling ketergantungan, tidak dapat dipisahkan antara kamu dan dia. Saya tidak ikut-ikut. Berikutnya ada biosentrisme. Apa sih biosentrisme ini? Biosentrisme kalau tadi kan ekosentrisme itu antara lingkungan itu ada tanaman, hewan, ada batu, ada air, ada udara. Nah, kalau biosentrisme itu apa sih? Ya, kalau biosentrisme itu kita balik lagi ke antroposentrisme. Kalau di mana antroposentrisme ini adalah manusia yang menganggap dirinya istimewa atau dia menganggap bahwa apa yang dilakukannya itu dengan lingkungan itu baik berhubungan dengan dirinya sendiri gitu. Kalau di biosentrisme ini hubungan yang paling terikat antara manusia dengan semua yang ada di muka bumi. Manusia menghubungkan semua, kok bisa? Ya itu kan dibalik lagi, kenapa kok bisa manusia berhubungan? Karena manusia memiliki akal, manusia bisa berpikir, manusia bisa bekerja, bertindak. Nah, perbuatan-perbuatan itulah yang menciptakan manusia itu bisa untuk mengolah lingkungannya. Kenapa harus manusia? Nah, itu tadi karena manusia memiliki pikiran, memiliki akal, dan lain. Manusia yang mengerjakan, alam yang memproses. Kenapa bisa gitu? Kita membuang sampah itu adalah suatu pekerjaannya membuang sampah, sedangkan nanti yang memprosesnya adalah alam. Itu hubungan biosentrisme antara manusia dengan semua yang ada di lingkungannya, dari mulai hewan, dari mulai tumbuhan, sampai kita sebut aja hubungan antara manusia dan hewan. Bagaimana hubungan manusia dan hewan? Kita sering kita beri makan hewan, kita obati hewan yang terluka dan lain-lain, merawatnya. Terus bagaimana hubungan manusia dengan tumbuhan? Kita melestarikan pohon, tidak menebangnya sembarangan kecuali memiliki nilai negatif. Maksudnya nilai negatif ini, bila pohon itu tidak ditebang maka akan mencelakakan, begitu. Bagaimana hubungan manusia dengan tanah, batu, udara? Nah, itu tadi manusia menggunakannya sebagai energi. Jadi yang memproses alam, tapi yang menggunakannya adalah manusia, serta yang melestarikannya adalah manusia, serta yang membuang sampah adalah manusia. Nah, itu tadi. Jadi manusia semua yang memproses itu semua. Jadi alam itu hanya tinggal bekerja aja. Manusia yang mengerjakannya, sedangkan alam yang berproses, begitu. Nah, gitu aja tadi antara tiga tadi. Nah, terus kita akan bahas tentang prinsip-prinsip etika lingkungan. Apa saja sih prinsip-prinsipnya? Yang pertama itu kita harus menghormati terhadap alam. Oh, alam dihormati? Iya. Dari menghormati inilah alam memberikan apa yang dia punya pada kita, sedang kita yang mengurusinya. Serta saling paham, saling memahami antara satu dengan yang lain. Antara kita manusia dengan hewan harus saling memahami, antara kita dan tumbuhan harus saling memahami agar tercipta keselarasan dalam lingkungan. Kita sebagai manusia harus bertanggung jawab terhadap kelestarian alam. Kenapa demikian? Ketika kita menebang pohon, kita pun harus bertanggung jawab untuk menanamnya kembali, begitu. Ketika ada hewan yang terluka, tentunya tidak bisa mengobati dirinya sendiri, kita yang bertanggung jawab mengobatinya. Kenapa? Karena tadi kita adalah di atas rantai makanan istilahnya. Manusia punya akal, punya
alat, punya apalagi banyak pokoknya lah, banyak, bisa berbicara, bisa berkomunikasi dengan baik antar manusia begitu. Terus apa lagi selain bertanggung jawab atas lingkungan? Memberikan kasih sayang. Ini harus penting ditanamkan adanya rasa cinta, kasih sayang, love, dimana berikan kasih sayang kepada alam, seperti kita tidak merusak lingkungan, kita tidak menganiaya binatang atau hewan, kita tidak membuang sampah sembarangan di lingkungan tempat tinggal. Itu adalah merupakan bentuk kasih sayang kepada kita. Sama seperti kita menjaga pasangan kita, tentunya saling mencintai. Disitulah ada simbol kasih sayang yang harus ditanamkan kepada diri kita sebagai manusia kepada lingkungan. Karena lingkungan sendiri penting untuk ada rasa cinta. Kalau tidak ada rasa cinta, tidak mungkin kita akan membuang sampah sembarangan, karena itu dapat menyumbat saluran air, nanti akan terjadi banjir, rusak lagi lingkungannya. Tidak akan menebang pohon sembarangan. Orang yang menebang pohon itu pun hasilnya kenapa dia menebang pohon sembarangan? Karena dia tidak memiliki cinta, rasa kasih sayang kepada alam. Itulah yang membuat dia menebang pohon. Coba kalau seseorang itu ada rasa cinta, pasti dia akan menjaganya, dia akan membudidayakannya secara terus menerus, karena ada rasa cinta itu. Terus apa lagi kemudian? Tidak merugikan. Ini yang paling penting juga, tidak merugikan antara manusia dengan hutan, antara manusia dengan hewan, antara manusia dengan alam sekitar. Itu tidak ada saling rasa merugikan. Dimana bila manusia menjaga alam, pasti alam akan memberikan yang terbaik baginya. Itu tadi. Tapi kalau saling merugikan, pastinya gunung meledos, banjir, longsor, dan hal-hal sebagainya. Itu yang merugikan. Kenapa bisa begitu? Yaitu tadi penebangan hutan secara liar, pembakaran, membuang sampah sembarangan, terus apalagi banyak, pokoknya itu aja pokoknya ya. Pokoknya penting udah. Baterainya mau habis. Terus yang selanjutnya terakhir apa? Hidup sederhana dan saling menyelaras. Hidup sederhana dan menyelaras, dimana hidup tidak berlebihan, tidak mengambil berlebihan yang di alam. Kita mengambil dan mengembalikannya kembali ke alam begitu. Oke, kurang lebihnya Yunus mohon maaf. Yunus akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cintai lingkunganmu dan juga agamamu. Wassalam. Jangan lupa subscribe dan like. Bye bye.